Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi dari kimia dan semester 2 ini, yaitu mari belajar tentang pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming. Jadi di materi ini kita akan memahami nih, apa sih pengertian dari pemanasan global, bagaimana dampaknya, dan apa ya penyebab dari pemanasan global itu. Kenapa gitu bisa terjadi saat ini? Jadi kita mulai yang pertama-tama itu ada apa itu pemanasan global. Jadi sebentar. Jadi pemanasan global ini adalah suhu rata-rata global pada permukaan bumi yang telah meningkat 0,74 lebih kurang dari 0,18 derajat Celcius. Terus juga dari 1,33 lebih kurang 0,32 Fahrenheit. Selama 100 tahun terakhir, Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC itu menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar itu disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Melalui efek rumah kaca, kesimpulan dari dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara kegelapan, akan tetapi masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan oleh IPCC tersebut. Selanjutnya, di slide selanjutnya yaitu ada penyebab nih. Jadi ada dua atau tiga penyebab lah dari pemanasan global ini. Adapun faktor-faktor penyebab dari pemanasan global atau global warming yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gas rumah kaca. Nah, segala sumber energi yang terdapat di bumi itu berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut terbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya, tampak ketika energi ini tiba di permukaan bumi. Ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah, gelombang panjang ke angkasa luar. Namun, sebagian panas ternyata itu terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain adalah uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Itu gas-gas ini menyerap dan memantul kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan sampai di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi itu terus meningkat. Nah, yang kedua ini ada deforestasi. Deforestasi ini menghancurkan banyak sekali pepohonan di hutan. Padahal pohon-pohon di hutan berfungsi sebagai penghasil utama oksigen untuk bumi dan manusia. Nah, supaya bisa bernafas, pohon bisa menjaga dan menyeimbangkan jumlah oksigen dan karbon dioksida di udara, sehingga ketika hutan makin gundul akan mengurangi oksigen di udara. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penggunaan klorofluorokarbon atau CFC secara berlebihan, di mana klorofluorokarbon ini atau CFC adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin ruangan dan kulkas. Zat kimia ini dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Selanjutnya adalah dampak dari pemanasan global. Pemanasan global diperkirakan telah berdampak terhadap ekosistem di bumi. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah lapisan es yang mencair, di mana pemanasan global membuat sebagian besar populasi beruang kutub dan hewan arktik lainnya semakin sulit mendapat makanan. Jika dibiarkan terus seperti ini, maka akan terjadi kepunahan. Selanjutnya yang kedua adalah naiknya permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut mempengaruhi pantai dan daerah dataran rendah di seluruh dunia, menyebabkan banjir, erosi pantai, terus potensi genangan pada wilayah pesisir dan hilangnya pulau
pulau-pulau kecil. Selanjutnya yang ketiga adalah cuaca ekstrim, di mana peningkatan suhu udara menyebabkan lebih banyak uap air menguap ke atmosfer, yang kemudian dapat meningkatkan intensitas hujan yang menyebabkan peristiwa alam ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai, dan cuaca yang tidak stabil. Selanjutnya adalah manusia dan satwa liar, di mana pemanasan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, terjadi banjir nih, dan juga badai, karena perubahan iklim akan membawa perubahan yang sangat besar terhadap habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lainnya. Yang selanjutnya ada apa yang dapat kami lakukan sebagai manusia untuk kayak menangani semua atau pemanasan global ini. Jadi kita perlu nih tanamkan kebiasaan daur ulang sampah sejak dini, karena merupakan salah satu langkah awal untuk menjaga lingkungan. Selain itu, peranan tumbuhan juga sangat penting loh dalam mengatasi dampak pemanasan global ini atau global warming. Nah, menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis sehingga mengurangi gas rumah kaca. Nah, jangan lupa juga nih untuk mematikan lampu saat tidak digunakan dan menggunakan peralatan hemat energi untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Selanjutnya, itu kan bagi kita nih sebagai orang dewasa. Nah, kalau bagi anak-anak apa sih yang dapat dilakukan? Jadi untuk bagi anak-anak yang dapat dilakukan adalah mari ajak teman-temannya, keluarganya maupun sahabat kalian untuk berpartisipasi dalam mengurangi pemanasan global agar dapat membawa perubahan. Ikut serta berpartisipasi dalam acara pembersihan lokal atau penanaman pohon di masyarakat sekitar kalian. Selanjutnya adanya pentingnya edukasi, di mana edukasi terhadap masyarakat mengenai masalah lingkungan. Masyarakat dunia perlu memiliki edukasi dan pemahaman terhadap masalah lingkungan agar sama-sama bersatu untuk menanggulangi masalah tersebut. Nah, pemahaman mengenai pola pikir dan perilaku manusia yang berdampak kepada lingkungan diperlukan agar masyarakat memiliki kesadaran dan akan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Selain itu, masyarakat perlu menegakkan hukum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya sampaikan adalah dari teori-teori di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa global warming itu yaitu fenomena naiknya suhu permukaan bumi karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca secara bertahap dari tahun ke tahun yang akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan makhluk hidup. Karena itu, mari kita membantu mengurangi pemanasan global mulai dari langkah kecil untuk membantu melindungi dan menjaga bumi. Sekian penjelasan atau pemaparan dari saya sebagai Farenia Anindya Tosi dari kelas 10 nomor absen 10. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi.